Masya Allah, inilah lokasi tempat hewan ajaib yang bisa berbicara dan bersaksi atas kenabian Nabi Muhammad. Dikisahkan, dahulu ada sebuah sudut di pinggiran kota Madinah yang dikenal sebagai Al-Harra. Suatu hari, seorang penggembala bernama Ahban bin Aus sedang sibuk menjaga kawanan kambingnya. Tiba-tiba, seekor serigala melompat dan menyambar salah satu dombanya. Ahban tak tinggal diam. Ia berteriak dan menghalau predator itu, hingga sang serigala melepaskan mangsanya. Namun disinilah keajaiban itu terjadi. Serigala itu tidak lari ketakutan. Ia justru duduk di atas ekornya, menatap Ahban, dan berbicara dengan bahasa manusia yang fasih. "Engkau mengambil rezeki yang telah Allah karuniakan kepadaku?" Ahban lantas terperangah. "Demi Allah, aku belum pernah melihat hal yang lebih menakjubkan dari ini." Seekor serigala bisa berbicara. Serigala itu kemudian membalas dengan kalimat yang lebih mengejutkan lagi. "Ada yang lebih ajaib dari ucapanku. Di sana, di balik kurma-kurma itu di Madinah, ada seorang lelaki yang mengabarkan berita langit dan masa lalu, namun kalian tidak mempedulikannya." Momen di Al-Harra ini bukan sekadar dongeng, ini adalah kesaksian alam semesta. Serigala tersebut mendakwahi manusia untuk mengenali kebenaran Nabi Muhammad. Mendapati keajaiban itu, Ahban segera menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian itu, dan akhirnya ia pun memeluk Islam. Hingga kini, lokasi Al-Harrah di Madinah tetap berdiri sebagai saksi bisu dialog antara predator dan manusia tersebut. Jika di Al-Harrah ada kisah hewan berbicara, maka di lembah Al-Khunaifah, bahasa yang digunakan adalah bahasa tubuh sebuah ketundukan fisik yang mutlak. Lembah Al-Khunaifah terletak di jalur antara Madinah dan Syam, tepatnya area sekitar Tabuk. Tempat ini dikenal sebagai wilayah yang sangat angker dan berbahaya karena dihuni oleh sekumpulan hewan buas, singa dan macan yang kerap menyerang musafir. Suatu ketika, saat Rasulullah sedang dalam perjalanan bersama para sahabat melewati lembah ini, kecemasan sempat menyelimuti rombongan. Namun, pemandangan yang terlihat justru melampaui ekspektasi. Alih-alih menyerang, sekumpulan hewan pemangsa itu justru menepi ke pinggir jalan. Mereka duduk diam dengan kepala tertunduk, seolah memberikan jalan bagi sang rahmatan lil alamin untuk melintas. Tidak ada auman, tidak ada ancaman. Hutan yang tadinya ganas mendadak menjadi tenang, tunduk pada karisma dan cahaya yang dibawa oleh Nabi. Kejadian ini membuktikan bahwa wibawa Rasulullah tidak hanya diakui oleh kawan dan lawan, tapi juga merasuk ke dalam insting hewan paling liar sekalipun. Kisah-kisah ini bukan sekadar pamer mukjizat. Ada pesan mendalam di baliknya, di mana alam semesta mengenali siapa penciptanya dan siapa utusannya. Jika seekor serigala di Al-Harrah saja tahu siapa Muhammad dan singa-singa di Al-Khunaifah tahu cara menghormati beliau, lantas bagaimana dengan kita? Seringkali, kita yang memiliki akal justru lebih lambat menyerap hidayah dibandingkan makhluk